Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Biologi B 2021 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang jaringan pelindung atau epidermis. Kelompok kami ada Pratiwi Nuraizah, Windiardia Faramita, dan saya sendiri, Dasilva Skanabila. Seperti yang kita tahu, tumbuhan tersusun dari berbagai organ, dan organ tersebut tersusun dari berbagai jaringan. Salah satunya adalah jaringan epidermis. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah epidermis itu sendiri dan derivat-derivatnya berupa stomata, trikoma, spina, filamen, sel kipas, dan sel silika. Sel epidermis merupakan lapisan-lapisan sel paling luar yang menutup seluruh permukaan luar tumbuhan, kecuali pada stomata dan lentisel. Cirinya terdiri dari sel-sel hidup, selnya rapat, tidak memiliki klorofil, berbentuk balok, dan terletak paling luar tumbuh-tumbuhan. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung jaringan yang ada di sebelah dalamnya. Selain itu, fungsi lainnya juga sebagai pembatas penguapan, penyerapan dan penyimpanan air, dan penyokong mekanik. Bentuk epidermis itu umumnya sama, tetapi ada pula yang berbeda. Nah, perubahan ini menyebabkan terjadinya fungsi yang khusus pada sel epidermis. Hal ini disebut dengan derivat atau turunan dari epidermis. Derivat dari turunan dari epidermis itu berupa stomata dan trikoma. Selain stomata dan trikoma, derivat epidermis juga dapat berupa sel kipas, epidermis ganda, dan litosit. Namun, sel kipas, epidermis ganda, dan litosit itu hanya ditemukan pada beberapa tumbuhan tertentu seperti pada monokotil dan beberapa tumbuhan dikotil. Sedangkan stomata dan trikoma itu dapat ditemukan pada seluruh tumbuhan yang memiliki klorofil. Stomata merupakan modifikasi dari epidermis, biasanya terletak pada organ yang berkenaan langsung dengan udara, khususnya pada daun, batang, dan rizoma, berupa sepasang sel penjaga yang memiliki celah untuk pertukaran gas dan uap air. Adapun bagian dari stomata adalah sebagai berikut, yaitu sel penutup atau pore cell, celah atau aperture, sel tetangga atau subsidiary cell, dan ruang udara dalam atau stomata chamber. Berikut ini ada tipe stomata pada dikotil berdasarkan susunan sel epidermis yang berdekatan dengan sel tetangga. Yang pertama ada anomositik, yang kedua ada anisositik, dan yang ketiga ada parasitik. Berikut ini adalah penjelasannya. Berikutnya ada yang keempat yaitu diasitik, dan yang kelima ada anositik, dan yang keenam ada siklositik. Lalu ada tipe stomata pada dikotil berdasarkan letak stomata. Yang pertama ada amfistomatik, dan yang kedua ada hipostomatik, dan yang ketiga ada epistomatik. Dan berdasarkan letak sel penutup, ada stomata phanerophore dan stomata cryptophore. Trikoma juga merupakan derivat dari epidermis. Dia berasal dari sel-sel epidermis dengan bentuk, susunan, serta fungsinya yang memang bervariasi. Trikoma pada jaringan epidermis memiliki sifat khusus sebagai daya pertahanan dari serangga. Trikoma membentuk struktur beragam seperti rambut, sisik, rambut kelenjar, dan tonjolan. Papila merupakan alat sekresi yang mengeluarkan semacam lendir. Papila yang tidak mengeluarkan sejenis lendir, tetapi hanya mengeluarkan air yang disebut papulae. Trikoma mempunyai fungsi yaitu 1. Memperbesar fungsi epidermis sebagai jaringan pelindung, dan yang kedua sebagai alat menghisap air dan garam-garam tanah. Yang ketiga ada membantu penyebaran biji. Yang keempat ada melindungi tumbuhan dari gangguan luar. Yang kelima ada alat penerus rangsang yang datang dari luar. Dan yang terakhir adalah sebagai alat sekresi.
Selanjutnya ada tipe trikoma berdasarkan hasil sekresi. Yang pertama ada trikoma non-glandular. Trikoma non-glandular merupakan trikoma yang tidak memiliki hasil sekresi. Beberapa macam trikomata non-glandular yaitu sebagai berikut. 1. Rambut bersel 1 atau bersel banyak dan tidak pipih, contohnya pada Lauraceae dan Moraceae. Yang kedua, rambut sisik yang memipih dan bersel banyak, contohnya pada daun durian atau Durio-zibetinus. Yang ketiga, rambut bercabang dan bersel banyak, contohnya pada daun waru atau Hibiscus tiliaceus. Yang kedua ada trikoma glandular. Trikoma glandular merupakan trikoma yang memiliki hasil sekresi. Pada tumbuhan sering dijumpai berbagai macam trikomata glandular, yaitu sebagai berikut. 1. Trikomata hidatoda. Terdiri dari sel tangkai dan beberapa sel kepala dan mengeluarkan larutan, misalnya pada keluarga Cladi atau Araceae. Yang kedua, kelenjar garam, terdiri dari sebuah sel kelenjar besar dengan tangkai yang pendek, misalnya pada tumbuhan bakau. Yang ketiga, kelenjar madu, berupa rambut bersel 1 atau lebih dengan plasma yang kental dan mampu mengeluarkan madu ke permukaan sel, misalnya pada tanaman pisang. Dan yang keempat, rambut gatal, berupa sel tunggal dengan pangkal berbentuk kantung dan ujung runcing, misalnya pada rambut sengat kemadu atau Laportea stimulans. Selanjutnya ada spina. Spina atau duri adalah tonjolan pada permukaan epidermis batang yang dibentuk oleh sel-sel atau jaringan di daerah stele. Contohnya dapat dilihat di duri pada batang Bougainvillea spectabilis. Selanjutnya ada filamen. Filamen adalah lapisan sel berdaging yang berperan dalam penyerapan dan penyimpanan air filamen yang memudahkan akar menyerap air hujan yang jatuh pada kulit pohon inang. Filamen juga bekerja sebagai alat pernapasan. Selanjutnya ada sel kipas. Sel kipas merupakan sederet sel yang lebih besar daripada sel epidermis lainnya, berdinding tipis, bervakuola besar, dan berisi air. Fungsi dari sel kipas sendiri adalah melindungi jaringan di bawahnya agar tidak mengalami kerusakan akibat kehilangan air yang lebih besar, serta membuka dan menutupnya daun dalam proses penggulungan daun. Selanjutnya ada sel silika atau gabus. Pada Gramineae, di antara sel-sel epidermis yang memanjang, di sebelah atas tulang daun terdapat sel pendek yang terdiri dari dua tipe sel, yaitu sel silika dan sel gabus. Sel silika dan sel gabus seringkali secara berturut-turut dibentuk dalam pasangan di sepanjang daun. Sel-sel silika yang berkembang sepenuhnya mengandung badan-badan silika yang berupa massa silika yang isotropik dan di tengah-tengahnya biasanya berupa granula-granula renik. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.